Berawal dari hobi mengoleksi sepatu sejak di bangku sekolah tingkat atas dan bermodal hanya Rp1,5 juta, pemuda asal Bandung, Agit Bambang, berhasil mengembangkan bisnis fashion dan kuliner. Di usia semuda itu, Agit memimpin puluhan karyawan, 3 rumah makan, dan 1 perusahaan sepatu yang omset totalnya sampai Rp600 juta per bulan. Awalnya Agit ingin sepatu bagus, tapi tak memiliki uang. Kemudian muncul ide membuat sepatunya sendiri. Ternyata sepatu buatannya banyak diminati teman-teman kuliah. Dari sinilah Agit melihat potensi bisnis dan mulai menjual sepatu berdasarkan pesanan. Di tengah persaingan bisnis yang begitu besar, seorang pemuda berusia 26 tahun mampu mempertahankan bahkan mengembangkan bisnisnya. Kerajinan handmade sepatu kulit yang dirintis sejak tahun 2009 sudah dipasarkan di berbagai kota di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Agit, apa kabar? Halo Mas. Boleh ganggu-ganggu dulu ya? Oh boleh dong. Boleh. Nggak lagi sibuk kan? Enggak. Oke. Ini ruangan apa nih? Bisa diceritakan dulu nggak? Ini tuh salah satu ruang terdepan di kantornya Embel. Sebenarnya ini sih jadinya kayak display gitu, galeri. Jadi kalau misalkan ada customer yang main kesini atau ada relasi kita kesini, ya kita pergunain tempat ini buat display produk-produk kita. Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang Embel, Iya. bisa diceritain dulu nggak, Git? Sejarah Embel ini seperti apa? Ya, jadi sejarah Embel ini sih sebenarnya pertama kali itu berdiri tahun 2009. Itu waktu saya masih kuliah semester 3. Awalnya sih gara-gara saya suka banget sepatu gitu. Terutama sepatu-sepatu dari luar gitu, sepatu-sepatu asing mereknya. Cuman harganya mahal banget. Ya uangnya nggak cukup gitu buat beli. Modal awalnya juga kecil sih, cuman 1,5 juta. 1,5 juta. Itu untuk apa saja tuh 1,5 juta? Hanya untuk produksi 13 sepatu itu. 13 sepatu tapi sudah dapat semuanya ya? Sudah mulai dari tukang jahit, bahannya semua sudah dapat ya? Jadi 13 sepatu itu udah jadi, udah siap jual. Waktu itu modalnya 1,5 juta, ambil dari uang beasiswa. Terus akhirnya saya coba pasarin pertama kali itu lewat online Kaskus. Oke. Gitu. Nah, terus akhirnya karena di Bandung pun kan gitu terkenal, salah satunya Cibaduyut nih, sentra industri sepatu. Akhirnya saya coba survei ke sana sekitar 1 bulan lebih lah. Saya survei, oh ternyata sebenarnya kita bisa bikin. Oke, jadi ini langsung ada ide untuk menjual hasil kreativitas sendiri, original gitu ya? Iya. Nah, kalau nama Embel sendiri didapat dari mana? Embel sendiri sebenarnya dulu tuh paling susah buat nentuin nama gitu. Jadi kayak namanya apa gitu ya. Tapi akhirnya Embel ini saya lihat dari Oxford Dictionary. Oke. Jadi ada Oxford Dictionary, waktu itu nggak sengaja saya lagi nunggu di perpustakaan kampus. Terus ini ada kamus nih, terus saya cari-cari ada Embel. Terus saya cari ngomongnya gimana nih, amble atau apa, ternyata Embel. Nah artinya sebenarnya berjalan dengan santai, nyaman. Nah terus saya mikirnya, wah kan saya pengen sepatu saya nih nggak cuman bagus nantinya, tapi gimana caranya harus nyaman juga dipakai. Ya udahlah saya panggil pakai nama Embel itu aja gitu. Akhirnya di situ tercipta nama Embel gitu Iya. ya. Dipakai jalan juga enak tapi terlihat juga enak gitu. Betul. Ya? Oke, selain Embel ini ada juga merek lainnya Walk-in Summer. Ini apa yang membedakan dengan Embel? Ya kalau ini sih sebenarnya second brand dari Embel. Produknya khusus untuk wanita, untuk perempuan, dan harganya memang lebih murah. Karena memang ini segmennya memang di bawah untuk Embel. Jadi untuk di Walk-in Summer ini kita bahannya sama sekali non leather. Oke, yang ini hanya online ya. Betul. Berarti kalau dikatakan dengan second liner harganya lebih murah dari Embel. Iya, ini lebih murah. rentangnya berapa sampai berapa? Kalau ini rentang harganya dari 175.000 sampai 249.000. Paling mahal 249.000. Sementara kalau untuk Embel? Kalau untuk Embel itu rentang harganya dari 299 sampai harga 700. 700.000. Oke, setelah melihat displaynya saya jadi penasaran seperti apa produksinya. Boleh dilihat-lihat nggak? Boleh, silakan. Oke. Mas. Baik. Di awal bisnisnya, pria 26 tahun ini mendesain seluruh sepatunya sendiri. Agit mengaku desain sepatu Clarks menjadi inspirasi di awal terbentuknya Embel. Desainnya sederhana, namun memiliki kualitas yang tinggi dan nyaman dipakai. Ya, Mas Agit, awalnya dari tahap produksi apa nih, Mas? Dari awalnya pasti yang paling pertama desain dulu. Desain ya. Jadi kita bikin sketch dulu sepatunya, sampai nanti udah sketch biasanya sih di render juga.
Nanti dari situ kita biasanya langsung bikin si prototipenya. Prototipenya ya. Tapi paling awal banget pasti kita bikin sketch design. Oke, nah kalau untuk tim desainnya sendiri sekarang ada berapa orang? Tim desainnya sendiri sebenarnya sekarang 2 orang. 2 orang Iya, ya? iya. Termasuk juga sama Oh, di luar saya berarti 3. 3 orang gitu. Kembali lagi ke desain. Apakah ada ciri khas? Biasanya kan ada setiap merek tuh mereka punya ciri khas tertentu gitu Iya, untuk desainnya. Nah kalau untuk Embel sendiri apakah saat ini sudah bisa dikatakan bahwa kita punya ciri khas tertentu loh desainnya, seperti kalau orang melihat sepatu ini, oh ini pasti Embel. Ya sebenarnya ciri khas yang paling beda, kita tuh dulu gimana caranya ingin bikin banget sepatu dengan redesign sepatu old school gitu ya, tradisional, tapi lebih urban, lebih modern. Udah gitu kita pengen banget gimana caranya sepatu yang formal ini, tapi rasanya nyaman banget. Jadi kayak lo pakai sepatu leather tapi rasanya kayak sneakers. Oke. Nah sebenarnya ada beberapa hal yang kalau misalkan orang cobain Embel dia akan tahu kayak wah ternyata empuk ya gitu. Ternyata mindset orang yang biasanya sepatu leather itu formal atau sepatu buat kantoran banget terus misalkan keras. Nah kita tuh rubah banget kalau di Embel tuh kita bikin hampir semua sepatunya harus nyaman. Jadi bisa dipakai buat daily. Oke, kalau untuk satu desain itu biasanya memakan waktu berapa lama? Sebenarnya sih satu desain macam-macam sih, cuman kita punya deadline sih pasti setiap satu desainnya kita gimana caranya nggak lebih dari 1 minggu. Tugas Agit tidak hanya mendesain sepatu. Seperti kebanyakan cerita pengusaha yang merintis bisnis, Agit melakukan semuanya sendiri. Mulai dari promosi hingga pembukuan keuangan. Berbeda dengan sekarang, Embel memiliki tim sendiri di tiap departemen. Nah, karena kita sadar banget nih dengan kita produk lokal yang mungkin banyak orang juga belum tahu, kita kerjasama banget gitu dengan kayak endorsement, kita kerjasama dengan beberapa public figure untuk bikin, untuk buzzer jadi buzzer kita, terus kita kerjasama dengan media. Setelah desain, ini langkah selanjutnya. Ya, Bisa kita- diceritain secara singkat saja, ini sedang apa? Nah, kalau ini setelah proses cutting nih, ini kita udah selesai di cutting leather-leathernya, ini kita lagi proses gluing sama kita ada proses penekukan Oke. gitu. Jadi ini setelah kita cutting, terus kita ada namanya skiving, kita papas si leather-leathernya sebagian, terus lalu kita proses gluing, udah glowing baru kita tekuking. Intinya sih kita produksi itu rata-rata 1.500 sampai 2.000 per bulan. Nah, anggap produksi di sini itu hanya bisa menyuplai sekitar 500 sampai 600. Sisanya memang kita di luar. Setiap usaha pasti mengalami pasang surut. Di awal bisnisnya, Agit kesulitan menemukan bahan baku kulit yang berkualitas. Selain kualitas, sedikitnya modal untuk bahan baku juga menjadi hambatan bisnis Embel. Para pemasok kulit biasanya enggan menerima pesanan jika terlalu sedikit. Kesulitan tidak untuk memesan kulit-kulit ini? Awalnya sih sangat sulit banget. Jadi intinya waktu awal gimana caranya kita pengen pakai kulit yang bagus, tapi dengan kemampuan pembelanjaan yang tidak terlalu besar. Oke. Nah, akhirnya dulu kita banyak banget juga ngambil dari supplier. Nah, yang sekarang terjadi adalah kita memang langsung fresh order ke pabriknya, tapi memang ada minimum quantity. Selain bahan baku, mencari perajin sepatu yang berkualitas juga menjadi hambatan bisnisnya. Selain kesulitan bahan baku, Embel dari 2009 hingga saat ini apalagi kesulitan-kesulitan yang ditemukan? Mungkin salah satunya adalah gimana caranya kualitas yang ada terjaga. Karena kan sebenarnya proses pembuatan kita juga bisa dibilang handmade ya. Jadi kita mengkombinasikan gimana caranya proses handmade dengan masinal yang ada. Jadi hampir semua pembuatannya tidak tergantung oleh mesin-mesin besar. Nah, salah satunya berarti adalah dari skill pengrajinnya juga harus bagus. Nah, itu yang mungkin sekarang kita gali gimana caranya agar si kualitas ini terus terjaga.
Setelah melewati masa sulit mencari bahan baku dan perajin, memperkenalkan merek menjadi tantangan lainnya yang harus dilalui Agit. Selain itu, Agit menilai masyarakat Indonesia masih meragukan kualitas brand dalam negeri. Padahal dengan harga yang jauh lebih terjangkau, kualitas sepatu kulit anak negeri tidak jauh berbeda dengan sepatu impor yang harganya selangit. Berarti kesulitan ditemukan juga adalah untuk Mengedukasi pasar. mengedukasi dan Iya. juga branding dari Embel itu Betul, sendiri ya. betul. Nah, solusinya seperti apa untuk melewati masa itu semua? Nah, karena kita sadar banget nih dengan kita produk lokal yang mungkin banyak orang juga belum tahu, kita kerjasama banget gitu dengan kayak endorsement, kita kerjasama dengan beberapa public figure untuk bikin, untuk buzzer jadi buzzer kita, terus kita kerjasama dengan media. Ya. Nah, setelah proses dari pembuatan sepatu ini tentunya nanti dengan packaging ya? Iya, packaging. Oke. Bisa kita lihat sekarang? Oke? Oke. Dari jualan online, saat ini Embel juga mengedarkan lewat toko eceran. Jualan lewat toko retail ini tak cuma di Indonesia, tapi juga merambah ke Singapura dan Jepang. Meski begitu, Embel masih memilih berkonsentrasi ke pasar online karena margin yang lebih besar dan cash flow yang lebih lancar. Untuk saat ini sih sebenarnya penjualannya kita banyak banget untuk seluruh Indonesia, terutama di website. Tapi kita juga distribusi ke beberapa retail store. Kalau di Jakarta misalnya mungkin kayak The Goods Dep, kalau di Bandung itu ada Widely Project. Ada berapa toko di sana? Kalau untuk di Jakarta 3, di Bandung 1, ada di Balikpapan 1. Kita retail store nggak banyak karena memang coveragenya hampir semuanya kita pengennya itu online. Oke. Tapi kita ada beberapa sih, tahun kemarin baru kita kerjasama dengan ada satu store di Singapura, namanya Megafest. Terus di tahun kemarin juga 2015 kita pernah kirim juga sempat ke Jepang. Oke, jadi pasarnya bukan dalam negeri saja tapi Iya. juga luar negeri ya. Iya, Ada Singapura, terus juga ada Jepang. Ya, terus yang kedua adalah kita mendirect, meng-cut gitu beberapa cost produksi, cost operasional yang akhirnya nanti sebenarnya kita akan bikin price yang tidak semahal di toko dan nantinya akan bisa bertahan untuk jangka yang panjang. Oke. Nah, terus dengan eranya sekarang nih, sebenarnya yang paling gampang adalah karena dengan eranya sekarang yang serba digital semuanya, orang kemana-mana macet, kemana. Nah, kalau misalkan kita berperan di online, kita punya semboyannya adalah gimana caranya orang beli dimanapun, kapanpun. Dan itu akan terwujud dengan online tadi. Gitu. Oke. Jadi yang sudah berjalan kita 6 tahun ini, kita nyaman di online, kita bisa juga besar di online, ya itu yang kita terus sekarang kembangkan. Oke, nah untuk omsetnya sendiri dari awal 2009 lalu modal 1,5 juta dari mulai jual sepatu 13-15 pasang. Iya. Saat ini omset untuk Embel berapa? Sekarang sih kita rata-rata produksi per bulannya 1.500 ke 2.000. Kita bisa di kisarannya di 250 sampai 300 juta. 250 hingga 300 juta ya. per bulan. Growth dari total penjualan dalam 3 tahun terakhir berapa persen secara rata-rata? Rata-rata growth-nya naik sampai 40%. Jadi terutama sebenarnya growth kita paling besar tuh 2013-2014. 2014-2015 ini bisa dibilang agak drop tapi masih tetap tumbuh ya, gitu ya? masih tetap tumbuh. Nah, di tahun ini anggap kita di trimester pertama sebenarnya ini Januari Februari udah jauh lebih besar dari 2015 gitu. Oke. Kita tumbuhnya sekitar 60%. Selain online, Embel juga berambisi akan membuka toko sendiri di Bandung untuk promosi dan meningkatkan penjualan. Toko ini nantinya tidak akan hanya sekedar menjual sepatu, namun juga memiliki galeri, workshop pembuatan sepatu kulit Embel, dan coffee shop. Bukan hanya pasar dalam negeri, Embel juga akan terus mengembangkan bisnisnya ke luar negeri, memanfaatkan masyarakat ekonomi ASEAN. Selain berbisnis di dunia fashion, khususnya untuk footwear dan juga ada beberapa apparel ya saat Iya. ini, ada juga usaha di bidang kuliner. Iya. Boleh kita tengok usahanya? Boleh, silakan Oke. Mas. Yuk. Dan yang terpenting adalah yang saya alami sekarang adalah karena tim gitu. Teamwork, Jadi ya? betul, teamwork.
Kota Bandung yang terkenal akan wisata belanja dan kuliner dimanfaatkan Agit Bambang untuk melebarkan sayap bisnisnya. Sukses di bisnis sepatu kulit, Agit pun mencoba peruntungan di bisnis kulinernya akhir tahun 2013 lalu dengan membuka rumah makan mie. Apalagi pemuda 26 tahun ini mengaku hobi makan. Yang bikin beda dengan mie lainnya untuk mie Merapi ini apa? Yang paling beda sebenarnya dari namanya tadi tuh, tagline-nya kan mie kuah rempah nomor 1 di Bandung. Nah, kenapa? Karena memang kita bikin satu padu padan mie jenis baru yang kita pakai kombinasi kuah rempah. Jadi kita punya 3 kuah rempah itu, kuah Merapi, kuah Kare, kuah Kampung. Memiliki modal cukup besar dari penjualan embel bukan berarti awal bisnis kuliner Agit berjalan mulus. Agit harus turun ke pasar untuk mencari bahan-bahan makanan yang berkualitas. Kalau dibandingkan dengan produk embel untuk footwear dan juga ada beberapa apparel untuk fashion lah kita katakan, itu kan pada saat awal kesulitan untuk menemukan bahan bakunya gitu ya, kulit agak kesulitan. Nah kalau untuk usaha kuliner, apakah di awal usaha ini juga menemukan kesulitan yang ada? Justru kalau di kuliner, karena saya pengen bikin ini makanan murah, makanan rakyat yang setiap hari bisa dikonsumsi, setiap hari bisa gampang untuk dimakan gitu. Nah bahan-bahannya ini bahan-bahan yang udah ada di pasar aja gitu. Jadi berbeda dengan embel yang dulunya embel banyak banget, salah satu masalahnya adalah dapetin si bahannya susah, tapi kalau di mie Merapi justru bahannya melimpah. Gitu, dan hampir semua bahan-bahan baku ini kerjasama dengan pedagang-pedagang pasar gitu. Jadi yang asalnya dulu pedagang eceran kangkung, terus tiba-tiba kita kasih order lumayan banyak, sekarang dia udah bisa jadi agen gitu. Hanya dalam waktu 2 tahun, omset bulanan mie Merapi bisa mencapai 200 juta. Harga murah dan proses memasak yang cepat menjadi kuncinya. Dari awal 1 sekarang sudah berapa cabang, kemudian juga untuk omset rata-rata per harinya, kemudian per bulannya berapa? Kita sih kalau untuk mie Merapi ini kita udah ada 3 cabang. Biasanya sih dalam satu harinya itu rata-rata kita bisa jual 300 porsi gitu. Untuk ketiga cabang atau 1 cabang saja? Untuk 3 cabang. Tiga Ya, cabang. Iya. Rata-rata bisa 300 porsi, mungkin kalau weekend kita bisa naik sampai 400 sampai 500 porsi. Oke, berarti omset untuk 3 cabang ini berapa dalam sebulan? Kalau untuk dalam sebulan sih ya mungkin around di sekitar 200 jutaan ya. 200 juta. Ya. Oke. Agit tak hanya ingin sukses di Bandung, ia juga berambisi memiliki bisnis di luar kota Paris Van Java. Untuk kedepannya, apakah akan membuka cabang-cabang lainnya? Apakah mungkin berpikir juga untuk membuka cabang di luar Bandung? Sangat terpikirkan, tapi mungkin sistem yang akan kita buat nanti untuk di luar kota Bandung akan sedikit berbeda. Bukan hal yang mudah untuk memulai bisnis, apalagi bisa sampai memiliki 2 bisnis yang sukses di 2 bidang yang berbeda, fashion dan kuliner. Keterbatasan modal bukanlah alasan untuk tidak memulai usaha. Yang paling penting adalah ide dan konsep yang bisa dijual ke banyak orang. Agit, untuk anak-anak muda yang saat ini ingin membuka usaha juga, mungkin mengikuti jejak Agit untuk membuka jenis usaha fashion atau mungkin kuliner, apa yang harus dilakukan pertama kali untuk membuka usaha? Yang paling penting sih pertama kita punya konsep ide apa yang kita mau jual. Jangan pernah kita bikin konsep ide asal-asalan gitu. Terus yang pasti action gitu kan, karena kata ada Bob Sadino gitu, dia bilang kalau bisnis yang sukses itu bisnis yang dijalanin, ya betul gitu.
kita memang harus action, kita jalanin, tapi tetap kita punya business plan, kita punya rencana ke depannya apa. Jangan asal kayak action, tapi kita nggak punya perhitungan. Terus yang paling penting kalau yang saya rasain, yang saya lakuin dulu adalah konsistensi. Jadi biasanya kadang-kadang kita pasti selalu punya semangat awal di 6 bulan pertama gitu kan, wah semangatnya membara banget, tiba-tiba kita nemuin gagal, kita nemuin obstacle, kita nemuin yang tidak sesuai dengan ekspektasi, terus akhirnya down, terus ya udah malas atau berpindah ke bisnis lain. Jadi pada saat kita tekunin satu bisnis ya lakukanlah gitu. Jika kita jatuh 1 kali ya kita harus bangun 3 kali gitu. Itu yang saya rasain karena saya bangun bisnis ini bisa dibilang modalnya kecil banget gitu. Jadi bukan karena saya tiba-tiba punya modal besar terus saya tinggal buka usaha gitu, enggak. Oke, berarti salah dong ya untuk anak-anak muda yang berpikir mau mulai usaha tapi karena nggak punya modal. Karena buktinya Agit sendiri modalnya awalnya 1,5 juta bahkan ya. Betul. 1,5 juta. Oke, untuk tips and triknya mungkin di awal kesulitan membuka usaha, apakah ada jalannya ataupun cara-cara tertentu untuk bisa survive sekian tahun akhirnya? Ya pasti sih kalau kita mulai bisnis pertama yang paling penting kita juga harus tahu seluk beluknya banget ya. Kita harus tahu seluk beluknya bisnis kita seperti apa. Yang pernah saya bilang juga, saya dulu CEO, dari dulu saya udah CEO, yaitu Chief Everything Officer gitu karena saya ngerjain semuanya gitu. Saya berhubungan dengan pengrajin sepatu, saya berhubungan dengan pabrik kulitnya, saya berhubungan dengan pengiriman, intinya saya membungkus juga sepatunya, saya dulu beli mie gitu. Nah, setelah kita tahu, yang harus kita pikirkan adalah sistemnya, sistem apa yang akan kita pakai dan tim gitu karena sampai sekarang ini yang saya rasakan adalah tim sangat punya pengaruh yang besar. Oke, tadi sudah memberikan apa yang harus dilakukan pada awal untuk memulai membuka bisnis. Yeah. Pada saat bisnis sudah mulai berjalan, ada tips dan triknya nggak untuk biar survive dan juga biar terus sukses dan berkembang? Intinya sih yang saya jalanin sampai sekarang, yang paling penting ya kita tahu banget si bisnis kita seperti apa, kita tahu seluk beluknya, lika-likunya seperti apa. Yang seperti saya dulu bilang gitu, kalau saya dari kuliah udah CEO gitu, ya itu Chief Everything Officer gitu kan, karena hampir semuanya yang saya kerjain. Saya bungkus sepatunya sendiri, saya beli bahan bakunya sendiri gitu, saya harus berhubungan dengan pengrajin sepatunya sendiri, intinya semua hal saya kerjain sendiri. Sampai akhirnya dari situ kita harus mikirin banget bisnis kita ini sistemnya akan pakai seperti apa, karena sistem ini akan jadi salah satu hal yang menentukan bisnis kita akan berkembang atau tidak. Dan yang terpenting adalah yang saya alami sekarang adalah karena tim gitu. Teamwork, jadi betul teamwork. Jadi semua hasil yang ada sekarang bukan karena saya sendiri, tapi karena tim di belakang saya, tim yang sama-sama bahu membahu dengan saya, yang saya bangun dan akhirnya bisa sampai seperti ini. Jadi tim sangat penting gitu. Oke, dan tidak ada lagi alasan untuk tidak punya modal karena ternyata Agit sendiri membuktikan dari awal 1,5 juta sampai sekarang sudah ada 2 bisnis, kuliner dan juga fashion dengan omset ratusan juta ya. Baik, terima kasih Mas Agit Bambang sudah bergabung dengan CNN Indonesia Bisnis Anak Muda.